Oke, kita mulai lagi. Berikutnya kita akan menjalankan model input. Jadi di sini tadi sudah membuat view. Nah, sekarang kita akan menjalankan tombol penyimpanan data. Jadi kita bikin inputannya. Caranya kita mulai dari halaman ini. Halaman ini sebetulnya sudah bisa ya, sudah bisa digunakan. Mungkin kita perbaiki bagian deskripsi, ini kita ubah jadi description gitu ya. Bagian placeholder ini kita ubah jadi, ini copy aja lah dari atas. Kita paste, reload. Udah. Nah, berikutnya kita buat controller untuk inputan. Jadi kita buat di bawahnya di sini public function. Nama functionnya adalah input. Oke. Terlebih dahulu kita harus mengetahui nama objek yang ada di form ini. Jadi yang tadi yang sudah kita kasih nama adalah name objeknya, name sama des ya. Kemudian actionnya ini kita sesuaikan ke Dharma input. Kemudian jangan lupa method, ada yang lupa ya, metodenya yaitu post. Nah, dari sini kita tangkap datanya dari controller Dharma. Jadi kita buat di sini variabel kategori, misalkan gitu ya. Variabel kategori ini kita tangkap dari this input, kemudian post, kita panggil name objeknya yaitu name seperti ini. Dan ini kita copy paste, kita ubah jadi des ya. Nah, descript ininya nama objeknya des. Kemudian setelah kita tangkap datanya, kemudian data ini kita ubah menjadi array. Kita buat variabel string data sama dengan array. Ini nanti fungsi data array ini akan siap untuk dimasukkan ke dalam table. Kemudian array selanjutnya kita panggil nama fieldnya, yaitu ini nama field yang ada di table. Ini diinput dari string kategori. Kemudian sedangkan untuk yang descript, kurang kutip ya. Nah, ini kita input dari variabel descript juga. Sudah? Oke, sudah dibuat array datanya. Berikutnya adalah kita panggil model untuk memasukkan datanya. Kita buat seperti ini, this. Kemudian DC model, nama modelnya. Kemudian kita bikin nama functionnya. Nama functionnya nanti adalah input data underscore data. Apa yang kita inputkan yaitu data, string data, yaitu datanya tadi yang sudah dibuat array ke dalam table kategori ARC kategori. Oke, jika proses input berhasil, maka kita redirect halamannya, ya, redirect ke controller Dharma. Kemudian kurang tip ya. Kemudian functionnya function view. Jadi balikin lagi ke atas gitu ya.
ke function yang atas untuk menampilkan data. Oke, ini untuk yang di Dharma, mudah-mudahan nggak ada kesalahan. Berikutnya kita tambahkan kode untuk di bagian model. Kita bikin function baru, nama fungsinya adalah input data. Oke, untuk input data ini kita ambil string data dan string table gitu ya. Kemudian ini string data dan string table itu maksudnya data yang tadi di Dharma, kemudian table yang tadi dideskripsikan di controllernya gitu ya, Dharma controller. Nah, di sini teman-teman tinggal buat atau tinggal masukkan aja string this db insert, kemudian ke dalam table arc underscore kategori, dan untuk tabel di atas ini kita buang aja, jadi cukup datanya. Oke teman-teman, sudah masuk datanya, jadi kesalahannya tadi ada di sini, harusnya tidak menggunakan kutil. Itu untuk yang input ya. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah controller untuk menangkap data, kemudian datanya ini kita ubah menjadi bentuk array. Nah, dari data array ini nanti kita panggil DC model atau modelnya, kemudian function yang ditujunya yaitu input data, kemudian datanya juga disertakan di situ, kemudian kita sinkronisasi juga nama tabelnya. Jika proses input berhasil, nanti redirect ke halaman view lagi. Nah, di model di sini cukup mengambil string datanya, kemudian kita buat script untuk menyimpan thisDB insert ke dalam tabel kategori, dan yang disimpannya adalah datanya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya kita akan membuat hapus. Jadi kita buat hapus dulu, baru nanti edit dan update.